الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bukan untuk diabaikan. Jika tidak, maka ia tak ubahnya seperti hewan yang tidak punya akal. Apabila manusia tidak mempunyai akal, maka ia dan hewan akan sama saja. Bahkan hewan lebih tinggi derajatnya daripada manusia semacam itu. Sebab hewan mengenal Tuhannya, penciptanya, dan pemberi rezekinya melalui fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ayman Burns adalah wanita Amerika Muslimah yang sangat teguh memegang nilai-nilai Islam, prinsip-prinsipnya, dan hukum-hukumnya. Di hadapan sanak famili dan teman-temannya, ia selalu membanggakan keagungan agama barunya, Islam. Seorang wanita Amerika, Michelle Burns, yang memilih Ayman sebagai nama barunya, menceritakan kisah keislamannya. Aku lahir di desa Kokomo, di negara bagian Indiana. Kedua orang tuaku sangat fanatik kepada gereja, yang tercermin di dalam perlakuannya terhadapku dan adik perempuanku. Semenjak kami kecil, mereka sudah berusaha menarik minat kami untuk menghadiri misa dan kebaktian pada hari Minggu setiap pekan. Akan tetapi, aku merasa tidak mampu pergi ke gereja itu. Selanjutnya, aku mulai mencari agama-agama lain. Aku mulai banyak membaca dan mengkaji apa saja yang bisa aku peroleh. Buku-buku dan literatur-literatur yang membahas agama-agama lain dan berbagai macam filsafat yang ada di dunia ini. Aku pernah membaca tentang filsafat Yunani, tapi aku tidak bisa menerimanya. Dan semua filsafat yang ada tidaklah menarik bagiku. Aku bahkan antipati terhadap agama Yahudi. Lebih-lebih ketika melihat perilaku orang-orang Yahudi yang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Suatu hari, ketika sedang memilih-milih buku di perpustakaan untuk mencari tambahan literatur tentang agama-agama, tiba-tiba aku berhadapan langsung dengan tarjamah Al-Quran Al-Karim. Pada waktu itu, aku belum tahu apa-apa tentang Al-Quran selain statusnya sebagai kitab suci umat Islam yang citranya dirusak oleh orang-orang Yahudi. Aku merasa sangat antusias untuk membaca makna-makna Al-Quranul Karim dengan segenap energiku. Dan aku pun segera pergi ke Islamic Center di kota Fort Lafayette. Di sana aku diterima oleh saudara-saudari muslimah, dan aku tidak tahu
harus berkata apa untuk menggambarkan betapa mulianya akhlak mereka dan betapa terangnya cahaya yang memancar dari wajah mereka. Mereka menerimaku dengan baik. Mereka sangat menghormatiku. Mereka melayaniku dengan sangat ramah dan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam jiwaku tentang Islam dengan cakrawala yang luas, hingga keyakinan dan kerinduanku terhadap agama yang hanif ini semakin meningkat. Aku meninggalkan mereka dengan janji untuk bertemu lagi, dan tidak lama berselang aku semakin rajin melakukan penelitian sekaligus membaca literatur-literatur tentang Islam. Minatku untuk masuk Islam sangat besar. Aku bahkan sudah menjalankan puasa Ramadan sebelum aku menyatakan keislamanku. Aku sudah mulai melatih diriku untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selama beberapa bulan, aku bolak-balik ke Islamic Center di kota Fort Lafayette, dan telah beberapa kali aku bertemu dengan saudari-saudari muslimah di sana. Pertemuan-pertemuan itu ternyata cukup untuk membuatku bergegas menyatakan keislamanku pada hari yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku, karena aku menganggap hari itu sebagai hari kelahiranku yang sejati. Aku lalu belajar di jurusan studi Arab di Universitas Indiana untuk mendalami bahasa Arab atau bahasa Al-Quranul Karim. Masalah pertama yang aku hadapi setelah keislamanku adalah reaksi keluargaku terhadap berita kepindahanku kepada agama Islam. Ayah, ibu, dan seluruh keluargaku mengejekku. Mereka mulai menyebut-nyebut aku sebagai orang gila dan idiot. Alhamdulillah, aku sudah menikah dengan seorang pemuda muslim. Kami pun sudah dikaruniai 2 orang anak, Abdullah dan Fatimah. Aku berusaha keras untuk mendidik mereka menurut pendidikan Islam yang benar. Aku ingin menjauhkan mereka dari dekadensi moral dan kebebasan yang melanda masyarakat Amerika yang jauh dari kesucian Islam dan ajaran-ajaran samawi yang luhur. Aku tak henti memanjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menyanjungnya dengan segala puji, syukur dan pahala yang tidak terhingga. Karena tanpa perhatian, kasih sayang dan anugerahnya, niscaya aku tidak akan pernah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Aku berjanji kepada Allah untuk berjihad di jalannya, karena aku merasakan betapa kuatnya rasa dahaga orang-orang Barat terhadap Islam dan petunjuknya. Aku pernah mempunyai tetangga seorang nenek yang usianya 70 tahun lebih. Suatu hari, aku memberinya 1 eksemplar terjemah Al-Quran Karim. Beberapa hari kemudian, aku dikejutkan olehnya yang menemuiku dalam kondisi marah dan menangis keras. Dia berteriak di hadapanku, "Kenapa kau biarkan aku selama ini dan tidak mengajariku sesuatu dari prinsip-prinsip agama ini dan kitab sucinya yang agung?" Kegembiraanku menjadi semakin besar ketika nenek itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersyukur kepada Allah atas segala anugerah dan karunia-Nya. Nabi SAW bersabda, "Sungguh
bila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Sungguh panjang perjalananmu, wahai wanita yang beriman, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia, yaitu dengan menggunakan akalnya. Ia mengkaji apa saja yang muncul di hadapannya, karena kebenaran akan mengetuk hati, mengguncang fitrah, dan mendorongnya menuju iman. Oleh karena itu, Ayman Bonds menjalankan puasa ketika ia masih memeluk agamanya yang lama, dan kadang-kadang ia juga melaksanakan sholat. Hal itu karena akal selalu membela fitrahnya. Alangkah indahnya puasa, betapa indahnya sholat.